Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Machine Learning. Pada kesempatan video kali ini kami akan mempresentasikan proyek yang kami buat, yaitu implementasi CNN pada pengenalan wajah. Nama-nama anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Berlian Ratu atau saya sendiri, ada Arga Dipakora, Rizky Sahi, Jessica Rumambi, Stefano Mate, Dewi Sarana, Narius Wenda, dan Aliot Musaling. Di sini saya akan membaca ringkasan. Kami kelompok 2 mendapatkan sebuah proyek tugas kelompok dari mata kuliah Machine Learning, yaitu pada pengenalan wajah atau face recognition. Dalam proyek ini, kami akan melakukan proses pengenalan wajah dengan data gambar untuk mendapat deteksi dan mengenali suatu objek. Apa itu pengenalan wajah? Pengenalan biometrik yang digunakan untuk mengidentifikasi serta mengenali wajah manusia dan rekaman video. Selanjutnya, ini menggunakan algoritma dan mengidentifikasi wajah seseorang. Kita dapat dengan mudah mengenali wajah seseorang berdasarkan beberapa fitur unik. Di antaranya yaitu bentuk mata, hidung, dan bibir. Selanjutnya yaitu dataset. Dataset yang kami gunakan dalam proyek ini yaitu SafeWild dataset dengan membuat sendiri data berupa foto atau gambar wajah dari anggota kelompok 2. Kita masuk ke metode pengenalan wajah. Yang pertama itu Local Binary Pattern Histogram atau LBPH, yang dimana LBPH merupakan pengenalan objek dengan membagi gambar menjadi beberapa bagian, kemudian menerjemahkannya menjadi bilangan biner representatifnya dalam bentuk histogram. Dalam LBPH ada 4 parameter yang harus dipahami, yakni radius, dalam kurung radius pusat piksel acuan, yang kedua neighbor, dalam kurung tetangga piksel acuan, yang ketiga dan keempat adalah grid X dan grid Y dalam kurung pembagian gambar. Yang kedua, Har Cascade Classifier, yang dimana Har Cascade merupakan kumpulan fungsi Har-like yang digabungkan untuk membentuk pengklasifikasi fitur adalah jumlah nilai piksel putih yang dikurangkan dari nilai piksel hitam. LBPH memiliki tingkat akurasi yang belum maksimal, akan tetapi metode ini sangat cocok sebagai titik awal pembelajaran ke computer vision dan face recognition. Karena di sini kita bisa belajar tentang bagaimana komputer itu learn something about face. Meskipun memiliki kekurangan pada tingkat akurasi, LBPH sendiri memiliki kelebihan yaitu mampu menghasilkan edge gambar dari kondisi cahaya yang berbeda-beda. Jadi seperti yang terlihat pada gambar di atas, terdapat beberapa gambar dengan berbagai macam kondisi cahaya, akan tetapi memiliki edge atau kontur gambar yang relatif sama. Cara kerja dari LBPH yaitu membagi gambar yang ada ke dalam format berbentuk matriks dengan nilai threshold di tengah, di mana kita mengenalnya sebagai binary dan nilai yang ada pada kolom tengah yang disebut dengan threshold. Proses selanjutnya yaitu LBPH akan menentukan tiap nilai angka yang ada untuk diseleksi, di mana jika nilai angka yang ada melebihi nilai threshold, maka akan menjadi 1. Jika kurang dari nilai threshold, maka akan menjadi 0. Har Cascade Classifier merupakan metode untuk pendekatan machine learning di mana fungsi cascade dilatih dari banyak gambar positif dan negatif. Har Cascade membutuhkan beberapa set gambar atau dataset yang akan di-training. Classifier berfungsi mengenali gambar yang wajah dan bukan wajah. Tahapan yang ada dalam Har Cascade yaitu proses scaling atau penskalaan citra. Operasi penskalaan atau scaling dimaksudkan untuk memperbesar atau zoom in ataupun memperkecil atau zoom out citra dengan tujuan dapat mengubah ukuran asli dari suatu gambar menjadi skala tertentu. Selain proses penskalaan citra,
Cascade juga akan melakukan proses grayscale, yaitu mengubah gambar yang berwarna menjadi abu-abu atau hitam putih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pre-processing data. Ini proses merekam atau record data berupa foto atau gambar wajah. Jika berhasil, maka akan tersimpan gambar yang akan menjadi dataset dan akan digunakan untuk pengolahan berikutnya. Nah, pada tahap ini dapat kita lihat pada codingannya. Pertama-tama kita akan mengimpor atau masukkan library yang kita gunakan. Pada saat ini kita menggunakan library CV2 di mana atau CV2 atau OpenCV. Nah, di mana library ini untuk program terkait citra digital. Nah, selanjutnya dapat dilihat kita menginput video dan juga ada kita menginput metode yang kita gunakan, yakni Cascade dengan ekstensi XML. Nah, pada proses record ini dapat dilihat kita akan melakukan proses perulangan di mana A sama dengan A plus 1. Ini bermaksud atau bertujuan proses pengambilan gambar akan terus berjalan hingga A lebih dari 29 dapat dilihat pada line 16. Dan apabila sudah ada proses 29, maka akan break atau berhenti, dan gambar yang diambil itu pun menjadi dataset yang akan digunakan pada proses berikutnya. Baiklah, kita lanjut pada tahap preprocessing data yang kedua, yaitu proses melatih dataset yang telah terekam atau training. Terlihat pada script yang ada. Dalam codingan ini kita memerlukan modul CV2, yaitu untuk programming terkait citra digital. Selain itu kita juga menggunakan modul OS. Modul OS ini berfungsi agar script Python dapat berinteraksi dengan sistem operasi laptop yang digunakan. Selanjutnya kita juga menggunakan modul NumPy, yaitu numerical Python, yaitu untuk proses komputasi numerik seperti contohnya array. Dalam codingan training ini juga kita menggunakan modul image, yaitu berfungsi untuk pengolahan gambar atau foto. Selanjutnya kita juga menggunakan, yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu LBPH Face Recognizer, yang berfungsi agar proses training dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita juga menggunakan file XML, yaitu Cascade Frontal Face Default. Ini berfungsi sebagai detektor dalam script training. Nantinya setelah proses training berjalan dengan baik, maka akan terbentuk file training berformat XML, sehingga dataset yang telah terekam telah berhasil dilatih atau di training. Baiklah, di sini kita masuk ke pre-processing data yang ketiga, adalah proses scan dataset atau testing. Di proses scan dataset ini kita menggunakan import CV2 dan import CV file, yang dimana import CV2 atau OpenCV berfungsi untuk programming terkait citra digital, sedangkan import file itu berfungsi untuk pengambilan video yang merupakan kumpulan dari beberapa gambar. Di sini juga kita menggunakan import OS yang fungsinya untuk berinteraksi dengan program Python dengan sistem operasi. Selanjutnya, kita juga menggunakan tombol import image untuk pengolahan gambar atau foto. Nah, di sini kita menggunakan workflow atau ulangan, di mana workflow atau perulangan while akan menjalankan sebuah perintah atau statement
selama kondisi tersebut terpenuhi atau juga kondisi tersebut bernilai true. Dan fungsi dari A sama dengan A tambah 1 adalah proses pengambilan gambar dalam frame akan terus-menerus berjalan. Nah, di sini juga kita menggunakan if ID 1 itu untuk menunjukkan nama ketika dalam proses scan dataset. Sedangkan jika kita ingin menambah nama, kita tambah if ID kembangan 2 dan seterusnya. Di sini juga kita menggunakan if key order A yang berfungsi nanti jika hanya tombol A saja yang nantinya berakibat untuk keluar dari multiplexer video real time. Oke, yang berikutnya adalah demo hasil, dan ini adalah hasil rekam dataset atau record. Dan di sini output dari recordnya itu berjumlah 24 foto. Dan alasan utama mengapa di sini hanya 24 foto yaitu karena untuk menghemat ruang penyimpanan. Bisa saja 50 sampai 100, tapi di sini cuman di maksimal 24 foto karena untuk menghemat ruang penyimpanan. Dan ini hasil melatih dataset atau training, dan ini adalah sintaksnya. Nah, di sini adalah hasil scan dataset atau testing, dan di sini bisa kita lihat sudah ada frame atau berupa pengenalan wajah karena di sini sudah kita memasukkan ID. Kesimpulan implementasi CNN dalam wajah itu memiliki 3 tahap utama. Yang pertama, mereka dataset yang digunakan. Kedua, melatih dataset agar memiliki tingkat akurasi yang baik. Yang ketiga, menguji atau men-scan dataset yang telah dilatih menggunakan real-time kamera. Sekian dari kami kelompok 2.